Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Sejarah Peradaban Islam pada kesempatan kali ini akan menjelaskan materi dengan tema Peradaban Islam pada masa Khalifah Rashidah atau Khulafaur Rasyidin. Kami dari kelompok 3 beranggotakan saya, Faricatus Solihah, dan dua rekan saya, Arindia Iriana Putri dan Beningi Air Bening. Langsung saja kita simak videonya. Yang pertama, materi akan disampaikan oleh Arindia Iriana Putri. Baik, saya Arindia Iriana Putri. Pertama saya akan menjelaskan peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama yang dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Rasulullah meninggal, beliau tidak mewasiatkan kepada seorang pun siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan beliau. Maka dari itu, diadakanlah sebuah musyawarah antara kaum Ansor dan Muhajirin untuk menentukan siapa pemimpin Islam selanjutnya. Terjadi musyawarah yang cukup alot, namun kemudian terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian disepakati oleh kaum Ansor dan Muhajirin untuk menjadi seorang pemimpin Islam setelah Nabi Muhammad. Awal masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, banyak terjadi pemberontakan, antara lain dari kaum-kaum yang murtad dan juga ada oknum-oknum yang mengaku sebagai nabi penerus dari Nabi Muhammad, yaitu mereka yang menjadi nabi-nabi palsu. Dan untuk memerangi mereka, maka dikirimlah pasukan ke Yamamah untuk memerangi para nabi-nabi palsu tersebut. Dan dalam insiden tersebut banyak para hafidz Quran yang meninggal, dan sangat dikhawatirkan apabila Al-Quran akan punah ketika para hafidnya telah meninggal dalam insiden tersebut. Maka dari itu, atas usulan dari Umar bin Khattab, beliau mengusulkan agar diadakannya pembukuan Al-Quran. Pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, beliau memberikan beberapa kebijakan. Yang pertama yaitu gaji untuk khalifah diambil dari Baitul Mal. Yang kedua, beliau menetapkan jalan musyawarah sebagai pemutus perkara dan mengangkat Dewan Syuro. Yang ketiga, beliau juga membentuk Dewan Syariah. Yang keempat, dalam aspek pemerintahan dan struktur kenegaraan, beliau tetap mempertahankan kebijakan Rasulullah SAW. Pimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Ketika Abu Bakar sakit dan beliau sudah berfirasat untuk memilih salah satu sahabat dari Rasulullah yang kemudian bisa menjadi pengganti pemimpin umat Islam setelah beliau. Dan kemudian beliau menjatuhkan pilihannya kepada Umar bin Khattab. Dibantu oleh dewan yang dibentuk oleh Abu Bakar sendiri, akhirnya Umar bin Khattab pun dinobatkan menjadi khalifah dari umat Islam dan sekaligus menjadi panglima tertinggi dari umat Islam, atau beliau dijuluki Amirul Mukminin. Masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab ada dua hal terpenting yang dijalankan, yaitu pejabat penguasa tertinggi pada saat itu dipilih dan diangkat berdasarkan musyawarah, serta pejabat penguasa tidak tinggal di istana khusus, melainkan mereka tinggal di rumahnya masing-masing tanpa pengawalan. Yang kedua, yaitu Umar bin Khattab membentuk beberapa lembaga negara dan berbagai departemen dalam menjalankan roda pemerintahannya. Departemen atau dewan yang didirikan oleh Khalifah Umar bin Khattab antara lain, yang pertama yaitu Dewan Dakwah dan Wakaf. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ini, beliau mendirikan banyak madrasah-madrasah dan tempat belajar Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu agama lainnya di berbagai wilayah negara. Selain banyak membangun madrasah, Umar bin Khattab juga banyak membangun masjid di berbagai negara. Kemudian lembaga yang kedua atau dewan yang kedua yaitu Dewan Kesehatan. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau juga banyak mendirikan klinik dan rumah sakit untuk para umat Islam yang membutuhkan kesehatan, serta memberikan layanan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Lembaga yang ketiga yaitu Lembaga Pemerintahan dan Administrasi Negara. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, beliau berhasil membangun sebuah jaringan pemerintahan sipil yang luas sekaligus kokoh. Beliau juga berhasil menyusun undang-undang sebagai dasar dari negara yang besar. Beberapa departemen kenegaraan juga dibentuk dengan segala prosedurnya, sesuatu yang sebelumnya belum dikenal oleh bangsa Arab. Umar bin Khattab membagi administrasi negara menjadi beberapa provinsi dan distrik. Beberapa pejabat
di setiap provinsi diangkat oleh Umar bin Khattab, dan pejabat tinggi yang memerintah setiap provinsi adalah gubernur, disusul oleh kepala sekretaris wilayah, kepala pasukan ketentaraan dan perwira militer, pejabat dinas perpajakan yang merangkap petugas zakat, pejabat dinas keamanan, pejabat keuangan negara, dan kepala dinas kehakiman. Yang terakhir adalah Dewan Penegakan Hukum. Pada zaman Umar bin Khattab, beliau selalu mengadakan musyawarah dengan rakyat untuk memecahkan masalah umum dan kenegaraan yang dihadapi. Masalah yang ada akan dihadapi atau diputuskan bersama-sama dengan mengikutsertakan masyarakat, baik yang muslim maupun yang non-muslim. Beliau dalam menjalankan pemerintahannya banyak dibantu oleh para sahabat yang sudah ahli dalam bidangnya. Awal masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, banyak terjadi pemberontakan, antara lain dari kaum-kaum yang murtad, dan juga ada oknum-oknum yang mengaku sebagai nabi penerus dari Nabi Muhammad, yaitu mereka yang menjadi nabi-nabi palsu. Dan untuk memerangi mereka, maka dikirimlah pasukan ke Yamamah untuk memerangi para nabi-nabi palsu tersebut. Dan dalam insiden tersebut banyak para hafidz Quran yang meninggal, dan sangat dikhawatirkan apabila Al-Quran akan punah ketika para hafidnya telah meninggal dalam insiden tersebut. Maka dari itu, atas usulan dari Umar bin Khattab, beliau mengusulkan agar diadakannya pembukuan Al-Quran. Masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan memeluk Islam lantaran ajakan dari Abu Bakar, dan beliau menjadi salah satu seorang sahabat dekat Nabi. Memulai persaingan yang sangat ketat dengan Ali, akhirnya mandat kekhalifahan dijatuhkan kepada Utsman. Masa pemerintahan Utsman bin Affan merupakan pemerintahan terpanjang pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni 12 tahun. Tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses untuk beliau. Para pencatat sejarah membagi dua periode. 6 tahun pertama merupakan pemerintahan yang baik, dan 6 tahun terakhir merupakan pemerintahan yang buruk. Salah satu yang menyebabkan banyak masyarakat kecewa terhadap kepemimpinannya adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarganya dalam kedudukan tertinggi. Yang terpenting yakni Marwan bin Hakam. Dia menjalankan seluruh pemerintahan, sedangkan Utsmanlah yang menyandang gelar khalifah. Akhir masa pemerintahan Utsman bin Affan ditandai dengan adanya tragedi pembunuhan yang dialami oleh Utsman bin Affan. Berikut faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya tragedi pembunuhan tersebut. Yang pertama yaitu kemakmuran. Kemakmuran berpengaruh pada masyarakat dan akan berdampak dalam kehidupan umat Islam tersendiri. Yang kedua yaitu karakter perubahan sosial pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Nah, perubahan sosial semakin kuat hingga memunculkan tragedi yang sangat memilukan. Tragedi tersebut adalah pemberontakan dan pembangkangan hingga menyebabkan Utsman bin Affan terbunuh. Dan yang ketiga yang terakhir, menggunakan berbagai strategi untuk membangkitkan kemarahan rakyat. Banyak isu yang muncul. Abdullah Sabda ingin Utsman turun dari jabatan yang dengan cara memfitnah Utsman bin Affan. Tidak dapat dipungkiri, Utsman pun juga banyak berperan dan banyak berjasa dalam membangunkan bendungan-bendungan untuk menjaga arus banjir, dan dia juga membangun jalan-jalan, masjid-masjid, dan memperluas masjid di Madinah. Adapun prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman bin Affan adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar, yang pada waktu itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Berikut manfaat dibukukannya Al-Quran pada masa Utsman bin Affan, yaitu yang pertama, menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya. Yang kedua yaitu menyatukan bacaan, kendati pun masih ada perbedaannya, namun tidak harus berlawanan dengan ejaan mushaf Ustan. Yang ketiga yaitu menyatukan tertib suasana surat-surat menurut tertib urut yang kelihatan pada mushaf sekarang ini. Materi berikutnya yakni tentang masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam slide,
Ali bin Abi Thalib dibaiat setelah terjadinya peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan. Berita pembunuhan Utsman bin Affan bahkan tersebar sampai ke Persia dan Afrika Utara. Awalnya, Ali bin Abi Thalib menolak untuk dibaiat. Akan tetapi setelah diyakinkan oleh Zubair bin Awam dan Tolhah bin Ubaidillah, akhirnya Ali bin Abi Thalib mengiyakan untuk dibaiat. Hal tersebut juga menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal. Ali bin Abi Thalib memerintah selama 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia mengalami banyak pergolakan dan pemberontakan di berbagai wilayah. Salah satu pemberontakan yang pertama kali beliau hadapi yakni datang dari kelompoknya sendiri. Pemberontakan tersebut dilakukan oleh Tolhah, Zubair, dan Aisyah. Mereka melakukan pemberontakan dengan alasan tidak mau jika Ali tidak menghukum orang-orang yang telah melakukan pembunuhan terhadap Utsman. Selain itu, pemberontakan juga terjadi oleh gubernur Damaskus, yakni Muawiyah. Muawiyah juga didukung oleh banyak sekali bekas pejabat yang merasa mereka kehilangan kejayaan dan kekuasaan. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib terjadi sebuah peristiwa yang sangat diingat dalam sejarah Islam, yakni perang antara kelompok Ali bin Abi Thalib dan kelompok Muawiyah. Peperangan tersebut terjadi di wilayah Siffin yang menjadikan perang tersebut bernama Perang Siffin. Dalam perang tersebut, kelompok Muawiyah hampir saja mengalami kekalahan. Akan tetapi kelompok Muawiyah mengangkat mushaf Al-Quran yang menjadi sebuah isyarat bahwa kelompok Muawiyah meminta tahkim atau arbitrase. Dalam tahkim tersebut, kelompok Ali bin Abi Thalib diwakili oleh Abu Musa dan kelompok Muawiyah diwakili oleh Amr bin As. Akan tetapi dalam tahkim tersebut, Amr bin As menyalahi kesepakatan yang terjadi antara Amr bin As dan Abu Musa. Hal tersebut menjadikan kerugian bagi kelompok Muawiyah. Oleh karena itu, Ali bin Abi Thalib menolak keputusan tahkim tersebut dan tetap mempertahankan kedudukannya sebagai khalifah. Dampak dari perang Siffin adalah terpecahnya kubu pendukung Ali menjadi dua, yakni kelompok Khawarij dan kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah sendiri terdiri dari mereka yang tetap membela Ali, sedangkan kelompok Khawarij terdiri dari orang-orang yang keluar dan tidak lagi mengikuti ajaran Ali. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.